tahun 2024. Sungguh besar perbuatan-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami sepanjang tahun ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami umat-Mu. Biarlah kami pada hari ini boleh dikuatkan lewat firman-Mu, agar kami boleh terus melangkah di hari-hari ke depan, memasuki tahun yang baru, memasuki musim yang baru. Kami sungguh percaya segala rancangan-Mu adalah ajaib, segala rancangan-Mu adalah indah bagi hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami terus mengenali setiap kehendak-Mu dan rencana-Mu itu. Berbicaralah kepada kami dan urapi kami ya Roh Kudus. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, bagi yang belum sempat saya ucapkan selamat Natal, saya ingin mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara semua. Ya, tanpa terasa kita sudah memasuki hari Minggu terakhir di tahun 2024 ini. Saya percaya kalau ada kesempatan, saudara pasti mau menceritakan atau menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan di tahun ini. Amin. Yang amin dikit ya, berarti yang lain merasa banyak pergumulan hidup ya. Haleluya. Saudara, tentu di dalam hidup kita sepanjang tahun ini bukan hanya kemenangan, ada juga kegagalan ya. Tapi bukan berarti hidup kita menjadi gagal kalaupun kita mengalami yang namanya kegagalan. Di dalam semua kegagalan pun sebetulnya kita sedang diajarkan oleh Tuhan bagaimana kita terus mempercayai Dia dalam setiap langkah kita. Bapak Ibu, pagi ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan. Saya berikan tema hidup yang tuntas. Karena kita sudah di penghujung akhir tahun ini, saya rindu untuk mengajak kita merenungkan tentang perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena setiap kita pada suatu kali kelak pasti akan mengakhiri hidup kita di bumi ini. Kita tidak pernah tahu berapa usia kita. Tetapi biarlah pada saat kita mengakhiri hidup kita, kita pastikan bahwa kita sudah tuntas mengerjakan apa yang memang Tuhan katakan kepada kita. Kita ini sedang berada di tengah-tengah perubahan zaman, saudara ya. Jadi zaman ini terus mengalami perubahan. Dan perubahan itu dari waktu ke waktu lebih cepat dari sebelumnya. Memang teknologi mempercepat perubahan demi perubahan. Dan perubahan itu tidak selalu baik. Perubahan itu juga membawa keburukan. Selalu ada dua sisi dari sebuah perubahan. Teknologi yang katanya membawa perubahan itu selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang positif tapi juga sisi yang negatif. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan diberitahukan oleh Tuhan Yesus supaya kita selalu bisa membaca tanda-tanda zaman. Jadi kita jangan menjadi orang yang bodoh, yang tidak mengerti dan juga tidak peduli dengan perubahan zaman ini. Pada kita semua di sini, termasuk anak-anak remaja, ya, walaupun kalian masih remaja, tapi dengan firman Tuhan, kalian akan diberikan kecerdasan oleh Roh Kudus. Kecerdasan yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia. Kecerdasan yang mampu membuat kalian sebagai remaja dan pemuda memahami tentang tanda-tanda zaman. Itulah yang membedakan kehidupan umat Tuhan dengan mereka yang di luar sana, saudara. Jadi kalau kalian datang ibadah, mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, saya percaya kalian akan mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar untuk bisa memahami tentang kehidupan ini.
Nah, setiap orang itu pada dasarnya memiliki tugas di dalam hidupnya yang harus dikerjakan. Tergantung sekarang apakah kita sudah mengetahui atau belum, menyadari atau tidak, tetapi saudara harus tahu bahwa ada tugas dalam hidupmu yang harus engkau selesaikan. Karena pada dasarnya dengan menyelesaikan tugas itulah maka hidupmu disebut berhasil. Ya. Jadi berhasil itu bukan dalam ukuran dunia. Wah, dia berhasil nih punya rumah besar. Dia berhasil ini punya ini dan punya ini, ya. Tapi berhasil itu menurut ukuran Alkitab adalah karena kita menyelesaikan tugas dalam hidup kita dengan baik. Saudara, banyak tokoh dalam Alkitab itu tidak menyelesaikan tugas hidup mereka dengan baik. Istilahnya not finishing well. Mereka memang menjalankan panggilan Tuhan, tapi seringkali atau banyak sekali mereka tidak menyelesaikannya dengan baik. Siapa yang bisa kita sebut contoh misalnya? Salah satu yang terkenal itu Simson, saudara ya. Simson itu dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pembebas bagi bangsa Israel. Dia diberi kekuatan yang istimewa. Tapi apa yang dia jalankan dalam hidupnya adalah dia bermain-main dengan kekuatan yang dia miliki. Dia menggunakan kekuatannya bukan untuk tujuan Tuhan, tapi untuk kesenangan pribadi. Dia menggunakan kekuatannya untuk menarik para wanita. Dia menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan uang, bersenang-senang. Dan akhir hidupnya tragis, saudara. Dia buta dan menjadi olok-olok dari musuh-musuhnya. Bukan kehidupan dan akhir kehidupan seperti itu yang Tuhan inginkan bagi seorang anak Tuhan. Apalagi bagi seorang hamba Tuhan. Bahkan di zaman sekarang pun begitu banyak kita mendengar cerita-cerita, kisah-kisah yang menyedihkan. Ada hamba Tuhan yang masuk penjara, saudara. Pendeta masuk penjara. Karena melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan jemaatnya. Yang mencuri uang, menipu dan sebagainya. Berbisnis tapi menipu. Dan lebih banyak lagi jemaat-jemaat yang hidupnya hancur. Rumah tangganya hancur dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak memahami tujuan hidup mereka, panggilan Tuhan dalam hidup mereka itu apa. Mereka berpikir hidup mereka adalah sekedar menjalani hidup ini dengan sebuah impian dan cita-cita. Lalu mereka berupaya mencapai impian dan cita-cita mereka sendiri. Oleh karena itu biarlah kita memasuki tahun 2025 dalam beberapa hari ke depan. Ini adalah saat kita untuk melakukan satu evaluasi dan perenungan. Tahun 2024, kita sudah sampai di mana ketika kita menjalani hidup ini, saudara. Kita perlu memiliki sikap waspada dan hati-hati dalam menjalani hidup ini. Jangan sembrono, jangan sembarangan. Jangan habiskan waktumu melakukan hal-hal yang akhirnya akan kau sesali. Sebab misi dalam hidup kita harus kita selesaikan. Sebagai murid-murid Yesus kita perlu belajar dari Yesus sendiri. Dia adalah teladan kita yang utama. Mari kita baca dalam Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Dikatakan di sana oleh Yesus, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara, umur Yesus hanya 33,5 tahun di bumi ini, saudara. Dia tidak panjang usianya dan tidak perlu juga panjang-panjang. Tetapi, walaupun usianya singkat, dia bisa berkata kepada Bapa, Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Saudara, itu yang terpenting. Banyak orang ingin umurnya panjang. Tapi kalau panjang tapi tidak menyelesaikan apa yang menjadi misi Tuhan dalam hidupnya, untuk apa?
Untuk apa umur panjang kalau kita akhirnya hanya menyia-nyiakan waktu hidup kita, saudara? Tapi bukan berarti saudara tidak boleh minta umur panjang, itu juga janji Tuhan. Tentunya kalau Tuhan memberikan saudara umur panjang adalah dengan maksud supaya kita betul-betul menuntaskan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yesus dalam 33,5 tahun perjalanan hidupnya, dia fokus saudara untuk menjalankan dan menyelesaikan misi hidupnya. Kita tahu sejak awal malaikat sudah memberitahukan kepada Yusuf dan juga kepada Maria tentang misi hidup Yesus. Kita baca dalam Matius 1 ayat 21. Di sana dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi misi hidup Yesus adalah menyelamatkan umat Tuhan dari dosa. Itu misi Yesus. Jadi Yesus datang ke bumi ini misinya satu saja. Dia mau menyelamatkan umat manusia. Lalu kepada Maria, tadi kepada Yusuf, malaikat Gabriel memberitahukan siapakah bayi yang akan dikandungnya nanti. Dalam Lukas 1 ayat 32-33 dikatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Elohim yang maha tinggi. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Lukas 1 ayat 32-33. Saudara, Tuhan sudah memberikan kepada Maria dan Yusuf apa yang menjadi misi Yesus lahir ke dunia ini. Saya tidak tahu waktu orang tua saudara melahirkan saudara atau mengandung saudara, apakah orang tua menangkap sesuatu enggak dari Tuhan? Kenapa anak saya ini lahir? Apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi anak saya dalam kandungan ini? Saudara, bagi kalian yang belum menikah, nanti kalau kalian punya anak hamil saja, bahkan sebelum hamil, saudara sudah harus berdoa, tanya Tuhan, Tuhan kok berikan saya anak untuk apa sih? Seringkali orang tua sendiri mungkin punya harapan tertentu kepada anak, tapi pertanyaannya apakah Tuhan menaruh itu di hati saudara? Dan tugas orang tua pada dasarnya memastikan bahwa tujuan Tuhan dalam anak ini bisa tercapai. Jadi saya percaya Maria dan Yusuf sudah ngerti kenapa Maria hamil. Maria dan Yusuf tentu berusaha menjaga bagaimana tujuan Tuhan bagi Yesus itu bisa terwujud. Misalnya juga dalam kisah Yohanes Pembaptis. Tuhan sudah memberitahu kepada orang tua Yohanes Pembaptis, yaitu Elisabet dan Zakaria, bahwa anak dalam kandungannya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan baru kita, oh ini anakku jadi hamba Tuhan, aku akan spesialkan dia. Tidak, tetapi artinya setiap anak yang ada dalam kandungan ibu itu adalah anak yang spesial. Di mana Tuhan punya rencana baginya. Amin. Amin. Nah, tugas kita memastikan bahwa rencana Tuhan itu akan terwujud, saudara. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Tapi sebelumnya kita lihat bagaimana Yesus akhirnya menggenapi apa yang menjadi tujuan Bapa dalam hidupnya. Di akhir hidupnya Yesus menggenapi panggilannya. Yaitu menebus manusia dengan cara dia mati di atas kayu salib. Mungkin banyak orang bilang, mati mah gagal dong. Mati mah gagal. Tapi kematian Yesus bukan kematian karena dia gagal. Justru kematiannya adalah menggenapi tujuan Bapa. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Justru dalam kematiannya lah Yesus menyelesaikan apa yang menjadi tujuan Bapa bagi hidupnya saudara. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi artinya ketika saudara dipanggil Tuhan,
saudara bisa berkata, sudah selesai. I am finished. Amin. Di sini ada oma-oma yang usianya mungkin sudah di atas 60, 70. Biarlah para oma nanti ketika menutup mata bisa berkata, Tuhan, aku sudah selesai. Bukan sekedar selesai mengakhiri hidupnya, tapi sudah selesai mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Amin. Jadi hai anak-anak muda, jangan pengen mati dulu sebelum kau tahu apa tujuan hidupmu dan kemudian menyelesaikannya. Kenapa banyak anak-anak muda yang hari-hari ini pengen mati, bunuh diri? Karena mereka tidak tahu tentang panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa banyak anak-anak muda jatuh ke dalam narkoba, jatuh ke dalam kesesatan, kejahatan dan sebagainya. Keluar masuk penjara, sekolahnya nggak selesai. Lebih senang hidup di jalanan. Karena mereka nggak tahu tentang tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Para orang tua bertanggung jawab untuk mengatakan, nak, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Engkau tidak diciptakan Tuhan di dunia ini hanya untuk hidup sia-sia. Betapa malangnya anak-anak muda. Kalau dari muda mereka sudah nggak tahu hidup untuk apa. Pengkhotbah pernah berkata di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ini ayat yang saya ingat. Sangat hidup buat saya ketika saya masih SMA, saudara. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ingat penciptamu pada masa mudamu. Jangan udah tua baru ingat Tuhan. Jangan udah napas tinggal 1-2, aduh baru ingat Tuhan, baru sadar mau bertobat. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, yang memberi nasihat ini siapa? Salomo. Siapa Salomo? Raja hebat, kekayaannya luar biasa, hikmatnya luar biasa. Tapi Salomo adalah salah satu hamba Tuhan yang tidak menyelesaikan hidupnya dengan baik, saudara. Dia pinter, dia kaya. Tapi kalau saudara baca kitab Pengkhotbah, itu adalah semacam kitab evaluasi dalam dirinya. Betapa sia-sia, banyak sia-sia yang dijalani hidupnya. Jadi saudara jangan berpikir bahwa kekayaan, kepinteran itu menjadi sesuatu yang harus saudara habis-habisan. Bukan. Saudara perlu pinter, perlu belajar, sekolah yang baik ya. Sekolahmu harus baik. Lulus SMA, baik. Jangan nilainya nyaris ditendang. Ya. Maksudnya ini anak sebenarnya nggak lulus karena ditendang aja baru lulus gitu kan. Harus baik sekolahnya. Punya cita-cita, punya impian. Tanya Tuhan. Jangan ada waktu-waktu kita hanya habis, saudara. Kita Alkitab mengatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Harus waspada dengan kehidupan ini. Nah, kemudian Yesus kita lihat, dia sudah menyelesaikan tugasnya. Demikian juga Yesus berkata kepada murid-muridnya. Murid-muridnya pun dipanggil oleh Tuhan untuk sebuah misi, saudara. Di tepi Danau Galilea, waktu Yesus berjalan, dia bertemu dengan Petrus, dengan saudaranya Andreas. Lalu Yohanes dan Yakobus, mereka disebut Yohanes dan Yakobus ini Zebedeus bersaudara. Kepada mereka Tuhan berkata apa? Di dalam Matius 4 ayat 19. Ini adalah tujuan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka.
Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, kita lihat di sini ada orang-orang yang dipanggil, mungkin tidak sejak kecil Tuhan bicara langsung kepadanya, tetapi Tuhan sudah punya rencana. Alkitab mengatakan sebelum dunia ini diciptakan Tuhan sudah punya rencana atas hidupmu. Amin. Tapi rencana itu baru dinyatakan, disingkapkan pada waktu-waktu yang tertentu. Berbeda-beda saudara. Petrus dan Yohanes dipanggil Tuhan. Dari tengah-tengah profesi mereka sebagai nelayan saudara. Mereka seorang nelayan profesional. Kerjaan mereka setiap hari menangkap ikan. Menghasilkan dari Danau Galilea. Ketika usia mereka sudah mungkin sekitar 30-an, saya tidak tahu. Tuhan memanggil mereka untuk sebuah misi yang baru dalam hidup mereka. Kamu akan kujadikan penjala ikan. Mari ikut aku. Dan Alkitab mencatat mereka segera meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, lalu mereka mengikut Yesus. Panggilan Tuhan atas hidup kita harus kita pahami, kita ketahui, kita dengarkan, kita mengerti. Dan kita harus kerjakan saudara. Itu di awal pelayanan Yesus, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikutlah aku, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan ketika Yesus akan naik ke sorga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu pergilah. Tadinya ikutlah aku. Sekarang Yesus berkata karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, itu adalah misi yang harus mereka kerjakan. Itu adalah tugas suci. Misi adalah sebuah tugas suci, saudara. Yang harus mereka kerjakan sampai tuntas, sampai akhir hidup mereka. Dan Alkitab mencatat bahwa para murid itu ketika Yesus memberikan perintah itu kepada murid-murid sebelum Yesus naik ke sorga, para murid itu pergi saudara. Markus 16 ayat 20 mengatakan demikian. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kita lihat di sini bagaimana murid-murid dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ikut Yesus, jadikan penjala manusia. Lalu kemudian Yesus sekarang berkata pergi. Pergi. Dan mereka meresponi panggilan itu. Mereka meresponi tugas yang Tuhan berikan. Dan di sini dikatakan mereka pun pergi ke penjuru dunia dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita mentaati apa yang Tuhan katakan, percayalah Tuhan menyertai. Enggak usah takut. Kalau Tuhan menyuruh engkau melakukan sesuatu dalam hidupmu, taati saja. Kerjakan saja, kerjakan sampai tuntas. Saulus adalah seorang murid. Dia bukan murid pada awalnya. Waktu itu dia masih sangat muda, dia seorang ahli Taurat. Dia dididik dalam ajaran hukum Taurat yang sangat ketat. Dan dia murid yang pintar saudara. Lalu Saulus ini sangat benci kepada orang Kristen. Bencinya tuh sampai ke ubun-ubun. Panas banget ngelihat orang Kristen. Dia benci dengan ajaran Kristen. Karena dia sangat fanatik dengan keyahudiannya. Lalu satu hari dia minta surat dari imam-imam di Yerusalem. Berikan saya surat kuasa, saya mau tangkepin tuh orang-orang Kristen yang orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, kalau kamu menyimpang dari ajaran hukum Taurat, kamu itu bisa dihukum, kira-kira begitu ya.
Jadi si Saulus ini mengejar orang-orang Kristen atau murid-murid Yesus kemanapun. Sampai suatu hari dia sedang mencari orang Kristen. Dia dalam perjalanan menuju kota Damaskus atau Damsyik. Di tengah jalan kita tahu ceritanya. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah saudara tahu waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan berbicara kepada dia tentang sebuah misi dalam hidupnya. Tuhan memperkenalkan dirinya, apa yang kau lakukan selama ini adalah engkau sedang menganiaya Tuhan Yesus. Aku Tuhan Yesus, kata Tuhan dalam penglihatan kepada Saulus. Kenapa engkau melakukan ini? Engkau sedang melawan Tuhan, hai Saulus. Walaupun kau pikir engkau itu sedang membela agama Yahudi, engkau sedang melawan Tuhan. Melawan Elohim. Melawan Tuhannya Israel. Kau sadar nggak? Kira-kira begitu ya kalau dijabarkan. Akhirnya Saulus sadar. Dia dalam keadaan buta bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Saulus untuk ketemu seorang murid lain bernama Ananias. Ananias ini murid Tuhan Yesus. Kepada Ananias Tuhan berbicara, Ananias nanti ada seorang namanya Saulus, kamu sembuhkan dia ya, dia buta. Ananias kaget, Tuhan Saulus ini penjahat, dia mau membunuh orang Kristen. Murid-muridmu, masa saya suruh menyembuhkan dia? Udah gak apa-apa. Karena aku punya rencana buat hidupnya saudara. Apa yang Tuhan katakan kepada Ananias di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 di sana dikatakan, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara, Tuhan ternyata punya misi khusus melalui Paulus atau Saulus yang berubah nama jadi Paulus. Dia akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa di luar Yahudi, bangsa-bangsa di luar Israel. Bahkan dikatakan dia akan dipakai untuk bicara Injil kepada raja-raja. Ini sebuah misi khusus saudara. Tidak semua rasul berkesempatan untuk bicara kepada raja-raja. Tapi Tuhan memilih Paulus. Yang terakhir saudara, dia berhadapan langsung dengan Kaisar Romawi. Dalam sejarah dia mati di kota Roma dengan kepala dipenggal kalau nggak salah. Ya dipenggal. Tapi dia berbicara kepada raja-raja saudara. Dia menghadapi banyak aniaya, dia banyak menghadapi tantangan. Karena apa? Demi dia menyelaksanakan misi yang Tuhan berikan kepadanya. Karena sejak dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, dia pergi ke kota-kota lain. Wah, dia begitu bersemangat, dia begitu bergiat. Dan di setiap kota dia pasti mengalami tantangan saudara. Ada banyak orang Yahudi yang melempari dia dengan batu. Dia berapa kali dia itu dilempari dengan batu sampai mati sebetulnya. Tapi Tuhan membangkitkan dia kembali. Itu luar biasa. Dia mengalami banyak mujizat. Aniaya yang besar. Kenapa dia mau melakukan itu? Karena dia punya panggilan yang harus dia selesaikan. Nah ketika suatu hari dia ditangkap, dia berhadapan dengan seorang raja bernama Raja Agripa. Dia diadili oleh Raja Agripa. Paulus, kamu ini orang gila ya. Paulus bilang, aku enggak gila Tuanku Raja. Aku lakukan pekerjaanku hari ini karena Tuhan yang memanggilku. Dan dia berkata dalam Kisah Rasul 26 ayat 19, ada sebuah statement dia yang luar biasa. Kisah Rasul 26 ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Seorang yang mempunyai misi dari Tuhan, seorang yang mendapatkan misi dari Tuhan, maka dia adalah orang yang akan mengerjakan misinya sampai selesai. Apapun kesulitan yang akan dihadapi. Paulus berkata, aku tidak pernah tidak taat kepada penglihatan yang dari sorga. Kepada apa yang Tuhan katakan kepadaku. Untuk pergi ke bangsa-bangsa. Untuk pergi kepada raja-raja.
Itu yang dia kerjakan sepanjang umur hidup Paulus setelah dia mengenal Kristus, saudara. Dan saudara tahu menjelang akhir kematiannya, dia dipenjara, lalu dia menulis surat kepada anak rohaninya bernama Timotius. Ayat ini menjadi sebuah ayat yang harusnya memberikan kepada kita semangat bagaimana kita bertahan sampai akhir. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7, Paulus berkata, menulis surat kepada Timotius, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Saudara, apa yang Tuhan panggil dalam hidupmu? Biar di akhir hidup kita bisa berkata kepada Tuhan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Amin. Semua kita harus mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara perlu berdoa. Saudara perlu minta kepada Tuhan, "Tuhan tolong saya supaya nanti satu kali kelak saya akan mengakhiri pertandingan hidup saya dengan baik. Saya akan mencapai garis akhir dan memelihara iman." Semua murid-murid Yesus yang setia pasti mengerjakan dan menuntaskan misi dan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Apakah yang menjadi alasan kita untuk menyelesaikan misi hidup ini? Saya ada 2 yang saya mau sampaikan. Mengapa kita harus menyelesaikan misi hidup kita? Yang pertama adalah menyelesaikan misi hidup ada bukti ketaatan kita kepada Kristus. Kalau kita dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu dan kita melakukannya sampai selesai, maka berarti kita adalah murid yang taat, saudara. Karena misi hidup itu adalah suatu tugas suci yang bukan berasal dari diri sendiri. Kita bukan sedang mengejar cita-cita pribadi, saudara. Kita bukan sedang mengejar ambisi pribadi. Tetapi misi Tuhan dalam hidup kita adalah sesuatu yang Tuhan taruh di hati kita. Sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kamu harus mengerjakannya. Sama seperti Yesus. Dia memiliki misi bukan dari dirinya sendiri. Dia memiliki misi berasal dari Bapanya. Dalam Yohanes 5 ayat 36 coba kita baca. Yohanes 5 ayat 36. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. "Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes." Ya. Yohanes adalah orang yang membuka jalan bagi kedatangan Yesus. Ya, jadi Yohanes adalah orang yang menobatkan banyak orang. Dia berkhotbahnya keras sekali ya. Tapi setelah Yesus datang, Yohanes itu harus hilang. Karena tidak boleh orang bingung. Yang kita mau ikutin yang mana nih? Yohanes apa Yesus? Karena tujuan Yohanes adalah mempersiapkan kedatangan Yesus. Nah di sini Yesus berkata, "Aku punya kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya." Jadi Yesus mengerjakan pekerjaan di bumi ini adalah sebuah tugas yang dia terima dari Bapanya. Jadi pekerjaan itu bukan pekerjaan yang semata-mata Yesus inginkan, bukan. Karena dia di bumi ini datang untuk menyelesaikan misi yang berasal dari Bapanya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi saudara-saudara, yang harus kita pahami hari ini adalah bahwa Tuhan punya misi yang dia berikan dalam hidupmu. Apa misi Tuhan dalam hidupmu? Itu saudara harus gumuli, itu yang harus saudara ketahui, itu yang harus saudara dapatkan dari Tuhan.
Saya tidak akan membahas itu lebih dalam tentang hal itu, tetapi poin yang saya mau sampaikan di sini bahwa kita harus mengerti tentang misi Tuhan dalam hidup kita dan harus kita kerjakan. Itulah tandanya engkau orang yang taat. Ketaatan kita adalah ketika kita menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Kejar itu, kejar. Yesus mentaati Bapaknya dengan cara dia mengerjakan dan menyelesaikan misi yang diberikan Bapa kepadanya. Demikian juga sebagai seorang murid Kristus, kita harus sadar dan memahami sepenuhnya bahwa Tuhan memberikan tugas dalam hidup kita masing-masing. Jadi menyelesaikan misi dalam hidup kita adalah bentuk ketaatan kita, saudara. Jadi kalau kita tidak menyelesaikan misi kita, berarti kita tidak taat kepada Dia. Yang kedua, yang terakhir, menyelesaikan misi hidup adalah cara kita memuliakan Tuhan. Banyak orang ingin memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Oke, kita memuji, menyanyi, kita memuliakan Tuhan. Tapi cara Yesus memuliakan Bapa adalah dengan menyelesaikan tugas yang Bapa berikan kepadanya. Sepanjang hidupnya di muka bumi ini, Yesus memuliakan Bapanya. Segala hal yang Yesus lakukan adalah tujuannya untuk memuliakan Bapanya. Apa yang Yesus lakukan? Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus mengajar, memberitakan firman Tuhan, melakukan banyak mujizat, Yesus memuliakan Bapanya. Kenapa? Orang-orang memuliakan Tuhan, saudara. Coba kita baca Matius 15 ayat 31. Matius 15 ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan mereka memuliakan Tuhan Israel, Elohim Israel. Bagaimana supaya orang memuliakan Tuhan lewat hidupmu, saudara? Lakukan, selesaikan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Tuntaskan misi Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau dipanggil sebagai seorang profesional di dalam bidang pekerjaanmu, orang harus melihat Kristus dalam hidupmu. Engkau sedang mengerjakan misi Tuhan dalam hidupmu. Maka orang akan memuliakan Tuhan. Kalau engkau adalah seorang guru, seorang dosen, seorang karyawan di kantor, tuntaskan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu, saudara. Saya sering berkata bahwa sebetulnya profesi apapun yang kita jalani dalam hidup ini, itu hanya sarana untuk kita menunjukkan kemuliaan Tuhan. Bukan menjadi tujuan. Banyak orang menjadikan tujuan hidupnya adalah pekerjaannya. Bukan, itu hanya sarana. Sarana, saudara. Bukan menjadi tujuan. Tujuannya adalah kita memuliakan Tuhan. Bagaimana Tuhan dimuliakan, bagaimana orang-orang di sekitar saya memuliakan Tuhan. Tuhan yang saya sembah ketika saya ada dalam dunia profesi dan pekerjaan saya. Saudara, bangsa Israel pada masa itu sudah tidak pernah lagi memuliakan Tuhan. Karena mereka hidup di dalam keinginan diri mereka sendiri. Bahkan dikatakan ketika mereka beribadah saja, Tuhan bilang apa? Kamu hanya memuliakan Tuhan di bibirmu, hati mereka enggak. Hati mereka sudah jauh dari Tuhan. Karena mereka tidak melihat ada kemuliaan Tuhan lagi di Israel. Imam-imam hidupnya kacau.
Gak ada lagi sesuatu yang mereka bisa melihat Tuhan hadir gak ya di tengah-tengah dunia ini. Bener gak sih kita ini bangsa pilihan Tuhan? Buktinya kita sekarang menjadi bangsa yang dijajah Romawi. Di mana Tuhan Israel itu? Di mana? Hampir 400 tahun saudara, bangsa Israel tidak lagi melihat hal-hal yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Sampai kemudian Yesus datang menyatakan kemuliaan Tuhan. Sesuai dengan misi yang Bapa berikan kepadanya, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus mengadakan mujizat kesembuhan, membebaskan orang dari ikatan-ikatan roh jahat. Lalu orang bilang, wow, Tuhan itu benar ada, Tuhan itu sungguh ada. Mereka kemudian kembali untuk memuliakan Tuhan. Mereka mengakui bahwa Tuhan itu benar-benar ada, saudara. Saya mau tanya, kenapa begitu banyak kejahatan di sekitar kita? Kenapa di provinsi-provinsi yang dikatakan itu mayoritas Kristen, justru di sana paling banyak juga kejahatan, saudara? Kenapa? Mohon maaf, Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Utara, apalagi Sulawesi Utara. Kalau saudara di kota Manado, tiap 1 kilometer ada gereja. Tapi justru kehidupan orang Kristen jauh dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena kekristenan di sana tidak memuliakan Tuhan dengan cara menyelesaikan apa yang menjadi misi Tuhan dalam hidup mereka. Kantong-kantong Kristen hari-hari ini menjadi tempat-tempat yang mengerikan, saudara. Kemiskinannya paling banyak, korupsi, dan sebagainya. Jadi kita yang hari ini boleh hadir, kita akan mengakhiri tahun 2024. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan panggilan Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup kita masing-masing. Apa panggilan Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam hatimu? Kalau saudara belum tahu, berdoa. Berdoa, Tuhan tanya. Tanya Tuhan, tanya Tuhan. Supaya engkau tidak menyia-nyiakan hari-harimu ke depan dengan melakukan hal-hal yang gak penting, gak perlu. Hanya menghabiskan hari-harimu hanya untuk kesenangan duniawi. Ya. Banyak orang, dunia sering berkata, cari uang Pak, yang penting Pak, cari uang. Saya gak katakan uang itu gak penting. Uang penting untuk kehidupan kita. Tapi bukan uang segala-galanya. Bukan uang menjadi prioritas kita dalam hidup ini, saudara. Justru ketika saudara sudah mengerti tujuan Tuhan dalam hidupmu, engkau ingin mengerjakannya, maka cara kerjamu akan berbeda. Engkau tahu kenapa engkau bekerja hari ini. Kenapa engkau perlu bekerja mencari uang? Engkau tahu alasannya. Karena ada tujuan Tuhan yang harus engkau selesaikan. Amin. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik. Tujuanmu adalah untuk mencari mencari uang, mencari jabatan, mencari posisi. Sementara apa yang menjadi tujuan Tuhan, ya kalau bisa saya kerjakan, sesempatnya saya kerjakan. Kalau tidak, ya mohon maaf Tuhan, kau tahu kan hidupku sibuk untuk pekerjaanku hari-hari ini. Mungkin saudara ada yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang ilmuwan. Ada yang dipanggil untuk menjadi seorang musisi. Tapi itu semua dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Profesi bisa menjadi alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, sebagai kesimpulan, kita adalah umat pilihan Tuhan yang hidup di akhir zaman. Tuhan menghendaki agar hidup kita adalah mentaat perintahnya dan memuliakan Dia. Dan ayat terakhir kita baca, ini menjadi tugas atau misi kita sebagai murid-murid Kristus. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita akan baca bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 9. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, di sini jelas, ini adalah sebuah panggilan, sebuah misi yang Tuhan berikan kepada kita. Ayat ini ditulis oleh Petrus. Dia mengutip ayat ini dari Perjanjian Lama. Ayat ini adalah ayat yang sama diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan sekarang ayat ini juga diberikan kepada umat Perjanjian Baru. Jadi sama saja, baik bangsa Israel maupun gerejanya, Tuhan punya misi yang sama pada dasarnya. Yaitu supaya kamu menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar terhadap dirimu. Saya mau tanya saudara, apakah saudara sudah mengalami, menerima perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan? Ada? Halo? Siapa yang sudah mengalami perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan? Boleh angkat tangan? Saya mau tanya, saya mau ingin tahu. Sungguh? Kalau belum gak apa-apa saudara, artinya saudara perlu berdoa. Tuhan, saya mau mengalami perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Karena kalau saudara tidak mengalami perbuatan besar dari Tuhan, saudara gak bisa melakukan ayat ini. Gak bisa. Kalau saudara belum merasakan mengalami yang namanya perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan, saudara mau cerita apa kepada orang lain? Gak ada saudara. Tapi seharusnya saudara sudah alami. Apa itu? Keselamatan yang saudara terima dari Yesus. Itu adalah perbuatan Tuhan yang sangat besar, bahkan terbesar dalam hidup saudara. Ketika saudara tahu engkau sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Kasih Tuhan melanda hidupmu. Itulah perbuatan Tuhan yang besar. Apakah saudara menyadari itu? Atau saudara merasakan itu? Dosamu sudah diampuni Tuhan. Kalau engkau sudah mengalaminya, ceritakan kepada orang lain. Kamu telah keluar, kata Tuhan. Kamu telah dikeluarkan oleh Tuhan dari kegelapan. Dan masuk sekarang ke dalam terang. Amin. Coba yang main HP berhenti dulu dong. Aku lihat dari sini yang main HP aja ada tuh. Ibadah aja masih main HP, gimana ya? Saudara nggak menghormati Tuhan. Taruh HP-nya. Ayo kita udah 2025 ini, masih cara ibadah saudara masih begitu, masih pegang HP. Lagi khotbah, nggak ada yang lebih penting daripada firman Tuhan. Amin. Saya mau mengajak saudara untuk melihat sesuatu yang besar di tahun 2025 yang Tuhan mau kerjakan lewat hidupmu. Berhentilah bermain-main dengan Tuhan. Kalau mau jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kita sedang hidup di akhir zaman. Kitab Wahyu berkata, orang yang cemar, biarlah cemar. Orang yang suci, biarlah suci. Begitu. Tuhan akan membuat pemisahan kambing dan domba. Ini akan terjadi, saudara. Saudara harus membuat sebuah komitmen hari ini. Mau ikut Tuhan atau enggak? Kalau mau ikut Tuhan, artinya kejar apa yang menjadi misi Tuhan dalam hidupmu. Dan gereja ini adalah gereja misi. Gereja kita tahun 2025, kita sudah mencanangkan bahwa kita akan menjadi gereja yang memberitakan Injil. Setiap jemaat harus terlibat di dalam pemberitaan Injil. Kenapa tema Natal kita Love for Everyone? Karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya untuk dunia ini. Saya berharap saudara meresponi panggilan Tuhan dan firman Tuhan ini. Kita bukan menjadi gereja yang bermain-main. Kita sudah 40 tahun jadi jemaat saudara. Ini adalah masa kita masuk kepada musim yang baru.
Apa musim yang baru itu? Kita harus menjadi jemaat yang misioner. Bukan cuma penonton. Bukan hanya jemaat yang hanya menerima berkat. Saudara tidak pernah kekurangan berkat, percayalah. Saya mau tanya, siapa di sini tahun ini saudara nggak punya apa-apa dalam hidupmu? Saya mau tanya, ada nggak? Coba kita evaluasi. Ada di antara saudara yang tahun ini saudara nggak makan 2 hari? Ada di antara saudara tahun ini saudara sampai nggak keluar dari sekolah nggak punya uang? Listrikmu nggak bayar? Saya yakin nggak ada. Amin. Itu artinya pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kita dari tahun ke tahun, saudara. Bukan hanya tahun 2024. Coba saudara hitung 2023, 2022, 2020, 2019. Coba saudara hitung berkat Tuhan dalam hidupmu. Kalau dinilai rupiah mungkin udah ratusan juta, miliar saudara terima. Jadi kita ini bukan orang yang kekurangan berkat. Nggak perlu lagi kita minta berkat saudara pada dasarnya. Karena berkat itu sudah disediakan. Yang kurang kita lakukan adalah mengerti kehendak Tuhan. Dan melakukannya serta menyelesaikan. Itu yang kita belum lakukan saudara. Jadi tahun 2025 bukan lagi tahun yang harus kita khawatirkan tentang hidup saudara. Berhentilah engkau khawatir tentang hidupmu. Terlalu semakin banyak engkau memikirkan hidupmu, engkau menjadi orang-orang yang egois. Karena misi Tuhan begitu besar bagi dunia ini. Kita ini sudah mau menghadapi penghujung akhir zaman. Dunia ini sedang sekarat. Lihatlah dunia di sekitar kita. Jangan cuma lihat dengan penampilan. Oh, penampilan orang keren ya. Tapi lihatlah banyak orang yang menderita dalam jiwa mereka, saudara. Kita adalah orang-orang dipanggil oleh Tuhan. Gereja ada di dunia ini untuk menjadi terang, menjadi garam. Mari kita kejar tujuan Tuhan ini, misi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita lebih bersungguh-sungguh menjadi jemaat Tuhan di Light City ini. Kita semua bersama-sama. Saya berharap kalau saudara ibadah tahun depan gak ada lagi pegang-pegang HP. Ayat sudah disiapkan semua. Kecuali saudara catat. Ayo, harus berubah kita. Amin. Saya agak tegas ngomongnya karena saya bertanggung jawab untuk jemaat Tuhan di sini. Karena itu misi yang Tuhan berikan buat saya. Itu tanggung jawab saya, saudara. Suatu hari Tuhan akan meminta pertanggungjawaban saya. Parda, kamu ngajarin apa sama jemaat di Light City? Ya, makanya saya harus sedikit bicara yang lebih tegas kepada saudara. Saya punya tanggung jawab untuk gereja ini. Nah, saudara punya tanggung jawab juga untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, termasuk untuk gereja di sini. Dan terlebih lagi untuk dunia ini, saudara. Kita semua diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Jadi kita tidak ada di dunia ini untuk sekedar menjalani hidup, lalu mati selesai. Enggak, saudara. Iman kita berkata, sesuai dengan ajaran Alkitab, kita hidup untuk tujuan Tuhan. Makanya kita harus sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau menyanyikan satu pujian, boleh kita nyanyi dengan semangat ya. Kita dipilih dari segala bangsa. Boleh ditampilkan lagunya, baru nanti kita masuk dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Kita dipilih. Ya, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan.
Saudara bangga menjadi umat pilihan Tuhan? Harus bangga saudara ya. Itu sebuah anugerah yang besar. Makanya ceritakan perbuatan Tuhan yang besar itu kepada dunia ini. Saya mau mengajak para orang tua berdoa untuk anak-anak muda kita di sini. Coba yang masih pelajar SMP, SMA boleh maju ke depan. Ya. Yang SD juga malu. Kalau ada yang SD maju. Ya. Oke, maju. Berbaris di sini, berbaris. Oke. Nah, para orang tuanya boleh berdiri di belakangnya. Para orang tua berdiri di belakangnya. Ya. Yang mahasiswa juga boleh maju ke depan. Mahasiswa perlu didoakan. Ya, yang masih kuliah silakan maju ke depan. Ayo. Yang masih kuliah, ayo maju ke depan. Ayo, yang mahasiswa. Kita mau lepaskan satu doa berkat bagi generasi muda ini. Agar mereka mendapatkan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Ya. Oke, yang lain boleh maju di belakangnya juga. Para pemimpin boleh maju di depan, di belakangnya. Kita mendukung mereka. Kalian anak-anak muda dengar, remaja-remaja ya. Tuhan sudah menaruh satu rencana dalam diri kalian. Mungkin itu sesuatu yang masih tertutup dalam pikiran kalian. Banyak di antara kalian mungkin berpikir, aku nanti jadi apa ya? Aku nanti mau ngapain ya? Tidak sedikit orang sudah lulus kuliah pun masih bingung tentang hidupnya. Aku ngapain ya? Nanti aku kerja apa ya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak dimiliki banyak anak muda. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan akan taruh di hati kalian mulai hari ini sesuatu yang besar. Mungkin itu kita sebut impian, tapi impiannya bukan dari kedagingan. Tapi impian yang Tuhan taruh di hati. Itu makanya perlu didoakan. Supaya jangan impian itu muncul karena teman bilang, lo jadi ini, jadi. Bukan karena teman. Tapi karena hasil doa. Tuhan bicara kepada kalian dan juga kepada orang tua kalian. Makanya hubungan kalian dengan orang tua itu harus dijaga. Karena orang tua lah yang akan melepaskan anugerah yang Tuhan sediakan bagi diri kalian. Makanya firman Tuhan selalu menekankan, hai anak-anak hormati orang tuamu. Itu penting, jangan diabaikan. Supaya engkau berbahagia, kata Tuhan. Engkau akan berbahagia karena engkau menemukan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Mungkin itu membutuhkan waktu, proses. Tapi dalam ketekunanmu engkau akan menemukannya. Semakin cepat semakin baik karena kau akan tahu Tuhan aku mau ke sana. Oke, anak-anak boleh angkat tangannya. Angkat tangannya. Silakan para orang tua tumpang tangan mereka. Kita akan berdoa. Saya akan memimpin dari sini. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Lewat firman-Mu Engkau menyatakan kepada kami tentang tujuan, misi yang Kau berikan dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa saat ini, membawa anak-anak kami. Mulai dari yang paling kecil di sini ya Tuhan, sampai kepada mereka yang kuliah. Tuhan, hamba berdoa, Engkaulah yang menyingkapkan segala rahasia. Engkaulah yang empunya segala misteri dalam hidup manusia. Biarlah saat ini Tuhan, singkapkanlah segala rancangan-Mu dalam hidup anak-anak kami ini. Biarlah Roh Kudus Engkau memberitahukan kepada mereka dan juga kepada orang tua mereka hal-hal yang Tuhan mau kerjakan dalam diri mereka. Biarlah ada kesepahaman ya Tuhan. Ada saling pengertian. Tuhan, kami tahu rencana-Mu jauh lebih besar daripada apa yang dapat kami pikirkan.
Kadang pun sebagai orang tua tidak memahami tujuan Tuhan dalam hidup anak-anak kami. Seringkali juga para orang tua memaksakan kehendaknya. Tetapi saat ini kami mau berdiri di hadapan Tuhan, duduk merendahkan diri. Kami hanya mau melakukan apa yang Kau perintahkan ya Tuhan. Kami mau mengerjakan misi yang Engkau berikan kepada anak-anak kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus akan menyingkapkan itu. Satu demi satu. Berikan pengertian demi pengertian kepada anak-anak ini dan juga kepada orang tua mereka. Tuhan, kami tidak mau tertipu oleh iblis dan dunia ini. Kami tidak mau hidup kami melenceng, menyimpang dari tujuan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menguduskan mereka. Tuhan melindungi mereka dari segala hal-hal yang jahat. Biarlah hati mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin melekat kepadamu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Hamba berdoa untuk para orang tua, biarlah pengurapan Tuhan turun atas para orang tua saat ini. Biarlah hikmat, akal budi, kebijaksanaan turun Pak untuk para orang tua. Sehingga mereka dimampukan oleh Tuhan untuk mendidik, mengarahkan putra-putri mereka kepada rencana Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Mari kita semua jemaat mengangkat tangan. Tuhan, hamba berdoa, biarlah setiap kami mengerti rencana-Mu di tahun 2025. Apapun yang akan terjadi di tengah-tengah dunia dan bangsa-bangsa, tetapi kami hidup di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya hari ini Tuhan, kuatkan hati umat-Mu di tempat ini, untuk kami terus berjalan mengerjakan dan menyelesaikan misi di hidup kami. Menyelesaikan misi gereja ini. Kami rindu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota kami Jakarta Timur, bagi generasi muda, bahkan bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kami siap menerima dan melaksanakan apa yang Engkau katakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik bagi kami. Minggu terakhir di penghujung tahun 2024 ini, Bapa, sekali lagi kami menunaikan syukur kami untuk pengiringan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh sehat, kami tidak kekurangan apapun. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami hikmat, pewahyuan, Engkau yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu luar biasa bagi setiap kami. Bapa, kami mau berdoa, Tuhan menjelang memasuki tahun yang baru 2025 beberapa hari lagi. Tuhan, kami berdoa, kami memohon perlindungan Tuhan bagi setiap umat-Mu, perlindungan Tuhan bagi setiap keluarga kami. Kami menolak roh jahat, roh maut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kiranya damai sukacita Tuhan dalam kami menyambut tahun yang baru, dalam kami melewati malam tahun baru 2024 ke 2025. Kami boleh sejahtera, kami aman, kami tetap bersukacita, sungguh sukacita surga meliputi kami hingga kami menyongsong 2025 dengan tubuh, jiwa, dan roh yang sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami berdoa buat anak-anak kami, ada perlindungan yang khusus bagi setiap mereka, di mana Tuhan di malam tahun baru banyak ada beberapa kegiatan, ada
berkumpul bersama keluarga, bersama teman-teman, saudara, sanak saudara. Tuhan, kiranya ada perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur dan kami menolak Tuhan segala apapun rancangan setan, iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut tahun 2025 dengan penuh syukur, sukacita, karena kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang punya rencana untuk kami genapi, untuk kami laksanakan. Bapa, kami berdoa, Tuhan Yesus berkati gerejamu, jemaatmu di tempat ini Tuhan, bahwa kami adalah gereja yang misioner. Kami akan membawa misionaris ke daerah-daerah yang belum mengenal Tuhan. Kami akan mengirim orang-orang yang takut akan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Bapa, biarlah Tuhan genap rencanamu bagi gereja ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, kerinduan kami untuk kami beribadah di lantai 1. Kami beribadah di bawah. Kami berdoa Tuhan, oleh belas kasihan-Mu ya Tuhan, bagi umat-Mu, bagi jemaat ini, kami boleh beribadah di bawah. Kami berdoa buat PT Kreasi yang memiliki saat ini tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap mereka, hingga kami Tuhan diperkenankan untuk beribadah di bawah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami meminta kepadamu, waktunya Tuhan kami boleh beribadah. Tapi kami meminta Tuhan dan memohon 2025 Bapa, kami beribadah di bawah, hingga banyak jiwa Tuhan datang. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang berkati setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini, untuk kami mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan, kami boleh beribadah di bawah. Terima kasih Tuhan, kami percaya karena Engkau besar, Engkau Tuhan yang menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan untuk rencana-rencana ke depan gereja Light City Ministry ini Tuhan, di mana Tuhan sudah mempercayakan TAB, Tuhan juga ada Light City Studios, juga Light City Christian Center yang akan kami laksanakan di tempat ini. Tuhan, segala sesuatunya kami butuh hikmat Tuhan. Biarlah Tuhan Romo yang kudus menaungi setiap kami, mewahyukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Kehendak Tuhan dinyatakan, apapun yang sudah dikerjakan di gereja ini boleh kami tindak lanjuti, kami lanjutkan, dan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami berdoa buat Presiden Prabowo, juga Wakil Presiden Pak Gibran dan semua jajaran menteri. Tuhan, kami berdoa roh takut akan Tuhan menaungi setiap mereka, hingga mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Mari Bapa, mari Roh Kudus, Tuhan, Engkau pakai anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang terlibat di dalam pemerintahan, jadikan teladan mereka bagi setiap orang di pemerintahan, hingga sungguh Tuhan, roh takut akan Tuhan, keadilan bagi bangsa ini, kesejahteraan bagi bangsa ini. Indonesia menjadi bangsa yang besar, diberkati Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah jadi di bumi ini seperti di surga, di mana ada pujian, ada pengagungan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Biarlah Tuhan, kami tahu Engkau yang menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan.